Pernah nggak sih kalian lewat wilayah Jagakarsa terus mikir, loh kok nama jalannya buah semua ya? Ada jalan belimbing, jalan durian, jalan kecapi, bahkan ada juga yang unik-unik lainnya. Nah, di vlog kali ini kita bakal bahas kenapa sih di Jagakarsa itu banyak banget nama jalan yang pakai nama buah. Jagakarsa itu salah satu kecamatan di Jakarta Selatan. Posisinya ada di bagian selatan yang berbatasan sama Depok. Nah, dulunya itu kawasan ini lebih dikenal sebagai daerah pinggiran yang masih banyak kebun dan juga lahannya. Nah, sebelum semua jadi perumahan yang padat seperti sekarang, kawasan Jagakarsa ini sama sekitarnya itu identik banget sama yang namanya kebun rakyat, pohon-pohon besar, dan juga tanaman buah yang tumbuh di pekarangan rumah. Jadi, jangan heran kalau kultur kebun dan buah ke bawah sampai ke penamaan jalannya. Sekarang pertanyaannya, kenapa sih nama jalannya itu buah-buahan? Ini asal-asalan atau memang ada idenya? Nah, secara umum ada beberapa alasan kenapa penamaan jalan di satu wilayah ini bisa memakai tema tertentu. Di Jagakarsa sendiri, salah satu temanya yaitu buah. Jadi, nama-nama jalan di satu RW atau satu blok biasanya diseragamkan temanya, biar lebih mudah diingat warga dan jadi ciri khas di lingkungan, dan juga ngebangun identitas kampung atau kompleks. Coba perhatiin deh, di satu kawasan di Jagakarsa, kita bisa ketemu beberapa nama jalan buah sekaligus. Kayak nama jalan durian, jalan belimbing, jalan nangka, jalan rambutan. Nah, pola penamaan kayak gini nih yang mirip kayak di kompleks-kompleks yang nama jalannya dibuat satu tema. Kayak ada yang pakai nama pahlawan, nama pulau, nama bunga. Nah, di sini memakainya itu nama buah. Biasanya penamaan kayak gini disusun oleh kelurahan, RW, ataupun pengembang perumahan, lalu disahkan lewat keputusan pemerintah setempat. Dulu di sekitar sini memang banyak pohon buah jenis itu. Misalnya dulu banyak pohon rambutan, mangga, ataupun duku di kebun-kebun warga. Lalu nama-nama itu diabadikan jadi nama jalan. Kalau kita tarik ke belakang, penamaan jalan di Jakarta, termasuk Jagakarsa, itu berkembang seiring perubahan kota. Di era kolonial, banyak jalan yang pakai nama tokoh ataupun tempat Belanda. Nah, setelah Indonesia merdeka, banyak nama jalan yang diganti dengan nama pahlawan dan juga tokoh nasional. Di tingkat kampung ataupun lingkungan, warga dan pengurus tempat sering pakai nama yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya buah, tanaman, hewan, dan sebagainya. Lalu pemilihan nama buah ini juga menunjukin satu hal yang penting. Jagakarsa itu dulu punya karakter sebagai kawasan yang hijau, penuh tanaman, bukan cuma beton kayak sekarang. Jadi, di balik nama jalan buah-buahan ini ada jejak memori kolektif tentang Jagakarsa sebagai kawasan yang asri dan juga banyak kebun. Menariknya, lewat nama jalan, kita bisa baca sedikit sejarah dan identitas satu kawasan. Lain kali kalau kalian jalan-jalan di Jagakarsa, coba deh perhatiin. Kayak nama jalannya buah, berarti ini kawasan yang tematik. Kadang ada juga nama jalan yang diambil dari tokoh lokal, pemilik tanah dulu, ataupun nama kampung lama. Nah, penamaan jalan itu kayak buku sejarah kecil yang ada di tiap sudut kota. Kalau kalian tahu cerita lebih lengkap tentang asal-usul nama jalan buah tertentu di Jagakarsa, tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu ada cerita warga lama yang menarik. Jadi, kenapa di Jagakarsa banyak nama jalan buah? Karena dulu kawasan ini identik dengan kebun dan tanaman buah. Lalu penamaan tematik bikin wilayah ini punya ciri khas. Nah, nama-nama itu jadi pengingat kalau kota ini pernah dan seharusnya tetap punya ruang hijau. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kalian suka konten tentang sejarah kecil di sekitar kita. Sampai ketemu di vlog berikutnya, kita bahas lagi cerita-cerita unik di balik nama tempat lain di Jakarta. Bye-bye.